Selamat malam. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir di kelas, jadi saya akan memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Ini saya sudah menghubungi teman-teman memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu dulu. Halo, Dek Naila, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Dek? Halo? Oh, ini Dek. Oh, bisa ya. Untuk tampilannya bagaimana? Oke. Kemarin gak datang kenapa deh Naila? Sakit? Ini deh Naila lagi ngetik. Oh begitu. Pantesan tumben deh Naila nggak datang, nggak ada kabar. Oh, oh ya, nggak apa-apa. Ini karena baru deh Naila saja yang hadir. Kita tunggu temannya sebentar ya. Kebetulan di sini juga lagi azan ya deh Naila ya.
Kita tunggu 3 menit lagi ya dek ya. Ini kok belum ada yang ini ya. Coba saya kontak lewat yang lainnya. Ini saya lagi kontak teman-temannya satu-satu lewat inbox. Kita tunggu sebentar ya dek ya. Oh ini Mbak Aska sudah masuk ya. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Aska, bisa dengar suara saya?
Oke, sambil nunggu konfirmasi Mbak Aska, saya open kelasnya ya teman-teman ya, karena ini sudah jalan 12 menitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir untuk belajar malam hari ini. Hari ini hari Jumat ya, 14 April 2017. Memang kalau di sini sedang tanggal merah karena perayaan Paskah, tapi tadi saya konfirmasi ke pihak kurikulumnya, hari ini tidak ada libur ya. Jadi kita tetap belajar, tapi tetap semangat ya teman-teman semua ya. Ada Mbak Enci juga. Selamat malam Mbak Enci, apa kabar? Suara saya dan tampilannya bagaimana Mbak? Saya lanjutkan lagi. Hari ini teman-teman ya, kita melanjutkan latihan soal yang kemarin, latihan pendidikan kewarganegaraan ya. Tapi sebelum kita masuk ke latihan, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Ini Mbak Hermis mengkonfirmasi kalau masih ada banyak pekerjaan. Jadi nanti kalau ada ini waktu akan masuk kelas ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kemarin kita sudah sampai di nomor 27. Sekarang kita mulai dari nomor 28. Seperti biasa saya akan membacakan soalnya dan teman-teman nanti ini ya menjawab ya. Oke. Nomor 28, perangkat daerah yang tugas dan kewajibannya membantu kepala daerah dalam menyusun kebijaksanaan, mengkoordinasi dinas dan lembaga daerah dan lembaga teknis daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah ialah A. Asisten daerah, B. Bupati, C. Sekretaris daerah, D. Perangkat daerah. A, B, C, D, mana jawaban yang benar? Oke, saya masih menunggu. Dek Naila, C. Yang lain? Mbak Enci dan Mbak Aska? C juga untuk Mbak Aska. Nomor 28, Mbak. Oh, agak ke kanan sedikit ya, sebentar. Seperti ini? Cukup, Denaila? Oke. Untuk tulisannya bagaimana? Cukup apa kurang besar? Untuk teman-teman semua, tulisannya besar kecilnya tampilannya ini cukup apa kurang besar ini? Oke ya, nomor 28 tepat sekali, jawabannya adalah sekretaris daerah. Oke, good Menci, tepat jawabannya sekretaris daerah. Sekarang saya lanjutkan ke nomor 29. Lembaga peradilan tinggi di tingkat provinsi adalah A. Pengadilan negeri, B. Pengadilan tinggi, C. Kejaksaan negeri, D. Kejaksaan tinggi. Yang mana? A, B, C, D. D, Naila B, Mbak Aska A. Oke, Mbak Enci, bagaimana Mbak Enci jawabannya?
Mbak Enci? Mungkin Mbak Enci sembari ini ya. Oke, kita lihat dulu untuk Mbak Aska A dan Dek Naila B. Oke. Untuk lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi itu adalah pengadilan tinggi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kalau untuk pengadilan negeri ini tingkat kabupaten. Saya singkat ya, kabupatennya cukup kap. Jadi kalau untuk lembaga pengadilan di tingkat kabupaten itu adalah pengadilan negeri, tapi kalau untuk tingkat provinsi itu adalah pengadilan tinggi. Oke, bisa dipahami ya nomor 29 ya. Mungkin supaya tidak lupa boleh sambil dicatat ya. Oke, nomor 30 saya lanjutkan. Lembaga yang menyelenggarakan pilkada tingkat kabupaten adalah A. KPPI, B. DPRD, C. KPUD, D. KPU. Tingkat kabupaten. Yang mana A, B, C, D? Oke, Mbak Enci baru menjawab ini nomor 29. Sekarang nomor 30, A, B, C, D. Apa jawabannya? Denaila C. Oke, ada jawaban yang lain untuk Mbak Enci dan Mbak Aska? Mbak Aska C. Mbak Enci? Oke, C juga tepat sekali. Jadi ya, lembaga yang menyelenggarakan pemilu ya, itu namanya adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tapi kalau untuk tingkat daerah, sedaerah itu seperti kabupaten ini, itu yang menyelenggarakan adalah KPUD. Oke, tepat sekali. Saya lanjut ke nomor 31. Nah, tapi sebelum masuk ke 31, saya ingin menerangkan tentang tugas PPK yang berkedudukan di kecamatan. Nah, di sini tugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK ya, teman-teman ya, itu dibentuk itu untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan ya. Nah, di mana PPK ini kedudukannya itu di ibu kota kecamatan. Jadi di kota yang dijadikan kecamatan ya. Nah, PPK itu dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota. Ini di Naila Taping. Nggak ada gambarnya. Yang lain bagaimana? Ada? Ada nggak gambarnya? Mbak Aska sama Mbak Enci ada nggak gambarnya? Coba saya. Nggak ada. Coba saya upload lagi ya. Tunggu sebentar, saya coba upload lagi. Kalau sekarang ada nggak teman-teman? Kalau sekarang? Ada ya? Oke, berarti saya hapus dulu yang tadi. Oke, saya perbesar dulu ya sebentar. Sudah pas untuk posisinya? Oke, saya ulangi ya. Jadi PPK itu adalah kepanjangan singkatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, di sini PPK itu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan ya. Kedudukannya itu berada di ibu kota kecamatan. Nah, PPK ini dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota yaitu KPUD ya. Di mana pembentukannya paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara. Jadi seperti bulan April ini itu adalah hari H
pemungutan suara, berarti 6 bulan yang lalu, itu paling lambatnya 6 bulan lalu, itu dibentuklah PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, untuk pembubarannya itu 2 hari setelah pemungutan suara. Ya, hak keuangan anggota PPK itu dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan undang-undang, anggota PPK itu ada 5 orang ya teman-teman ya, di mana anggota tersebut diangkat dan diberhentikan oleh KPU kabupaten atau kota, oleh KPUD. Komposisi keanggotaan PPK itu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan menjalankan tugasnya. PPK itu dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil atau PNS yang memenuhi persyaratan. PPK melalui KPU kabupaten atau kota mengusulkan 3 nama calon sekretaris PPK kepada wali kota atau bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 nama sebagai sekretaris PPK dengan keputusan bupati atau wali kota. Syaratnya yaitu seorang PNS ya yang memenuhi persyaratan. Nah, untuk tugas dan wewenang dan juga kewajiban PPK atau panitia pemilihan kecamatan. Yang pertama, itu adalah membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, baik itu daftar pemilih sementara maupun pemilih tetap. Ya. Yang kedua, membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten dalam menyelenggarakan pemilihan atau pemilu. Yang ketiga, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. Yang keempat, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU kabupaten. Yang kelima, ada 15 tugasnya, cukup banyak ya teman-teman ya. Mengumpulkan hasil hasil perhitungan suara ke seluruh PPS di wilayah kerjanya. Hasil perhitungan suara ya. Nah, yang keenam, melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf E, ini maksudnya di 5 ya. Ini pada nomor 5 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan panwas kecamatan. Panwas itu panitia pengawas ya. Jadi dalam pemilu ada sebuah panitia yang mengawasi jalannya pemilu, itu adalah Panwaslu. Oke, yang ketujuh, mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksudkan pada nomor 6 ya. Ini setelah PPK melakukan rekapitulasi, maka rekapitulasi itu harus diumumkan sehingga semua pihak tahu hasilnya berapa. Yang kedelapan, menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilihan. Yang kesembilan, membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwas kecamatan dan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Yang ke-10, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas kecamatan seandainya ada sesuatu yang ganjil dalam berjalannya pemilu, maka Panwaslu ini akan melaporkan kepada PPK, kemudian PPK akan menindaklanjuti keganjilan tersebut. Nah, yang ke-11, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya. 12. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perorangan. 13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK pada masyarakat. 14.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari 15 tadi itu adalah tugas, kewajiban, dan juga wewenang dari PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Nah, sekarang ya teman-teman ya, nomor 31. Panitia Pemilihan Kecamatan berkedudukan di kecamatan mempunyai tugas ... kecuali A. Menghitung suara dari seluruh TPS, B. Membantu tugas KPUD dalam melaksanakan pilkada, C. Melakukan pendaftaran pemilih, D. Membuat berita acara hasil perhitungan suara. Yang manakah itu? Nomor 31 A, B, C, D? Ayo, kalau memperhatikan pasti tahu jawabannya. Yang manakah teman-teman? Mbak Aska yang D. Denaila kayaknya yang D. Oh, Denaila ragu juga yang D. Oke. Oke, Mbak Inci, kita coba ya cari yang D. Apakah tadi ada membuat berita acara hasil perhitungan suara? Ada. Nah, poin ke-9, membuat berita acara perhitungan suara. Berarti kalau kecuali berarti yang D ini betul. Berarti tidak ya. Berarti bukan yang D. Yang mana? Dicoba lagi. Apakah melakukan pendaftaran pemilih? Tadi dari tugasnya itu ada tidak? Membantu tugas KPUD dalam melaksanakan pilkada, apa menghitung suara dari seluruh TPS. Mbak Enci yang B. Mbak Aska C. Oke, B. Denaila, apakah Denaila memilih A? Ini Mbak Enci sama Mbak Aska berganti B dan C. Oh, Denaila A. Oke. Biar lengkap ya, A, B, C, D ya. Oke, kita bahas dari yang C dulu, melakukan pendaftaran pemilih. Kecuali berarti yang bukan tugasnya ya. Kita lihat kalau ada di daftar tadi berarti bukan yang C. Melakukan daftar pemilih. Sepertinya tadi saya membaca ada di poin 1. Ya, melakukan pemutakhiran data pemilih. Berarti yang C itu benar. Ya. Yang B, membantu tugas KPUD dalam melaksanakan pilkada. Membantu KPUD dalam melaksanakan pilkada ada di poin 2, berarti yang B juga benar. Nah, ini yang A, menghitung suara dari seluruh TPS. Kita cek. Tadi tugasnya itu bukan menghitung tapi mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya. Berarti yang A tidak ada, jawaban yang benar adalah yang A. Kecuali ya, berarti yang bukan tugas dari PPK. Bisa dipahami teman-teman nomor 31? Jadi dia tidak menghitung suara tapi mengumpulkan suara. Ya, jadi kalau dalam satu kecamatan itu kan ada beberapa desa, banyak sekali. Nah, pemungutan suara itu dilakukan oleh PPS. Jadi tempat pemungutan suara tapi yang di desa-desa itu. Nah, nanti kalau sudah selesai hasil pemungutan suara itu disetorkan kepada PPK yang di kecamatan. Jadi dia tugasnya mengumpulkan, oke?
Oke, good. Nomor 31 bisa dipahami ya teman-teman ya, tugas dari PPK. Kalau bisa saya lanjutkan ke nomor 32. Nah, sekarang perhatikan daftar lembaga negara di bawah ini. 1. MA atau Mahkamah Agung. 2. MK atau Mahkamah Konstitusional. 3. KY atau Komisi Yudisial. Dan yang keempat adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sekarang lembaga negara yang memiliki tugas memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Yang manakah? Nomor 32. Jadi jika ada perselisihan hasil pemilu, Mbak Aska B. Oke. Yang lain, Dek Naila sama Mbak Enci? Dek Naila B. Mbak Enci, apa jawabannya? Mbak Enci juga B. Oke. Ini ada inbox dari Mas Ri, katanya tidak bisa hadir karena ada acara ya. Oh, ada acara peresmian pengajian dan peresmian masjid. Oke. Oh, ada Mbak Lili masuk. Saya sapa, selamat malam Mbak Lili. Apa kabar Mbak? Bagaimana dengan suara saya dan juga tampilannya Mbak? Oh, apa ini? Saya salah klik. Oke, sebentar saya balas inboxnya Mas Ri dulu. Oke, sip. Oke, alhamdulillah ya. Untuk ini tampilannya oke ya Mbak ya. Oh ya Mbak, saya memaklumi karena teman-teman semua kan porsinya bekerja, tentu saja harus bisa ini ya, membagi waktu. Nggak apa-apa Mbak Lili. Oke, kita bahas ya. Sekarang kita sedang belajar pendidikan kewarganegaraan Mbak Lili, dan kita sudah sampai nomor 32, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, yang bertugas untuk memutuskan perselisihan jika ini terjadi perbedaan hasil pemilu, tepat sekali jawabannya adalah Mahkamah Konstitusional. Ya. Yang 2. Nah, sebagai pengingat ya teman-teman ya, saya ingin mengajak teman-teman mengingat untuk MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu merupakan ya kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, di mana Mahkamah Agung itu dibedakan menjadi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara atau PTUN. Di mana tugasnya ada 3. 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Jadi dia ini ya juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang hakim konstitusional. Jadi Mahkamah Agung ini dipimpin oleh Hakim Agung ya. Dia juga ini ya berhak menentukan 3 hakim konstitusional yang memimpin nanti Mahkamah Konstitusional ini. Nah, yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan rehabilitasi, di mana grasi adalah hak presiden untuk memberikan pengurangan hukuman. Kalau rehabilitasi itu pengembalian nama baik. Dan juga selanjutnya yang MK atau Mahkamah Konstitusional, tugasnya ada 5 ya teman-teman ya. Salah satunya tadi memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilu.
Nah, yang kedua yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dan undang-undang dasar. Jadi dia menguji undang-undang, memutuskan ini pembubaran partai politik, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh undang-undang, dan yang terakhir itu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau untuk Komisi Yudisial tugasnya ada dua, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan yang kedua menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kalau KPK jelas sekali ya, dia bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Oke, itu tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, dan Komisi Yudisial. Oke, saya lanjutkan ke nomor 33. Presiden mempunyai hak memberikan pemulihan nama baik pada seseorang atau sekelompok orang atas pertimbangan Mahkamah Agung. Hak yang dimaksud adalah A. Rehabilitasi, B. Grasi, C. Abolisi, D. Amnesti. Yang manakah? Nomor 33, Denaila A. Oke, tadi sudah saya sempat singgung sedikit tentang grasi dan juga rehabilitasi. Mbak Enci A, Mbak Lili juga A. Oke, tepat sekali. Pengembalian nama baik yang diberikan oleh Presiden ya, itu disebut dengan rehabilitasi. Kalau grasi itu hak Presiden untuk memberikan pengurangan hukuman. Ya, hak Presiden untuk memberikan pengurangan hukuman itu untuk grasi. Boleh sambil dicatat, disimpan. Nanti siapa tahu kalau keluar teman-teman tahu. Kalau abolisi itu hak kepala negara. Hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikannya jika telah dijalankan. Hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana dan menghentikannya jika telah dijalankan. Kalau amnesti ini dari menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, amnesti ini pengampunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa amnesti itu merupakan hak Presiden untuk memberikan pengampunan dari tuntutan hukum atas kesalahan yang dilakukan. Nah, jadi pengampunan dari tuntutan hukum atas kesalahan yang dilakukan. Biasanya amnesti ini diberikan itu disertai dengan persyaratan bahwa si pelaku yang melakukan kejahatan tadi ya memberikan imbalan berupa jasa tertentu yang bermanfaat besar bagi negara Indonesia. Ada juga di sini tidak ada tapi boleh ditambahkan, itu remisi. Ya teman-teman ya. Ini adalah istilah-istilah remisi. Remisi ini merupakan pembatalan lengkap atau sebagian dari hukuman kejahatan dan terpidana yang masih dianggap bersalah karena kejahatannya. Nah, biasanya itu berupa pemotongan masa tahanan. Oke, sudah? Kalau gitu kita lanjutkan ke nomor 34. Lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi adalah A. Mahkamah Konstitusi, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Agung, D. Pengadilan Tinggi. Yang manakah? Nomor 34.
D. Naila C. Mbak Enci C. Mbak Aska C. Oke. D. Naila yang belum Mbak Lili ya. Oke, saya anggap ini ya tepat sekali. Jadi lembaga peradilan yang berwenang mengadili, Mbak Lili juga C, mengadili pada tingkat kasasi itu adalah Mahkamah Agung. Suaranya diskon ya Mbak ya, sebentar. Untuk yang lain, bagaimana suara saya juga diskon di sana? Pak Aska, apakah masih diskon? Kalau diskon saya logout sebentar nih. Bisa dikonfirmasi teman-teman? Oh, kadang-kadang ya. Kalau gitu saya logout sebentar ya, mungkin karena sinyal saya ini. Tunggu sebentar ya. Halo, bagaimana sekarang teman-teman, masihkah diskon? Semoga saja tidak ya, di sini sinyalnya sudah hijau soalnya. Oh enggak ya. Kalau gitu kita lanjutkan ke nomor 35. Nah, perhatikan daftar tugas lembaga negara berikut. 1. Melantik presiden dan wakil presiden. 2. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 3. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. 4. Memutuskan pembubaran partai politik. Tugas dari BPK ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Oh, Mbak Lili sinyalnya memang dari kemarin kurang bagus ya. Apakah mungkin harus beli towernya Mbak Lili? Coba pindah tempat, biasanya kalau misalnya ini Mbak Lili di kamar, coba pindah di luar. Siapa tahu kalau di luar sinyalnya ini lebih bisa diajak bersahabat ya. Dek Naila sudah menjawab B, Mbak Lili B. Oke. Mbak Enci juga B. Mbak Eska, how about you? Oh, juga B. BPK. Oke, tepat sekali ya, karena BPK sendiri itu dari singkatan Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sudah jelas dia berhubungan dengan APBN atau keuangan negara. Yang B. Kalau yang nomor 1 teman-teman, melantik presiden dan wakil presiden, itu tugas dari siapa sih? Ayo, melantik presiden dan wakil presiden itu tugas siapa? Oh, suaranya hilang. Yang lain teman-teman juga hilang suaranya. Mbak Aska sudah menjawab MPR. Oke, ada ya. Oh, ini berarti sinyalnya Mbak Enci ini. Kok Mbak Enci, astagfirullah. Mbak Lili. Oh, Mbak Lili sudah logout ya. Mungkin ini sinyalnya. Oke, tepat sekali, ini adalah tugas dari MPR. Kalau mengusulkan pengangkatan hakim agung, tadi tugas dari siapa teman-teman? Masih ingat? Mengusulkan pengangkatan hakim agung itu tugas dari siapa? Tadi kita sudah sempat bahas di atas. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. Ada yang masih ingat? Halo.
Ini masih cari nih. Ayo, yang mana? Yang lembaga negara apa ini yang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung? Tidak ada yang ingat? Tadi ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial. Jadi kita tadi sudah bahas 3. Nah, tadi saya sudah menyebutkan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kata Mbak Enci, Mahkamah Agung, kata Mbak Aska, Komisi Yudisial. Bagaimana untuk Denaila? Menurut Denaila yang mana ini mengusulkan pengangkatan Hakim Agung? Oke. Yang tepat ya, pengangkatan Hakim Agung itu adalah wewenang dari Komisi Yudisial. Boleh sambil dicatat teman-teman, nanti biar ingat. Komisi Yudisial ini adalah wewenang dari mengusulkan pengangkatan Hakim Agung itu adalah wewenang dari Komisi Yudisial. Tetapi jika mengajukan 3 hakim konstitusi itu adalah wewenang dari Mahkamah Agung ya Mbak Enci ya. Kalau untuk mengajukan 3 hakim konstitusi itu Mahkamah Agung. Nah, kalau yang keempat memutuskan pembubaran partai politik itu tugas dari siapa? Lembaga negara yang bernama apa? Kalau memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, ini tugas dari tadi Mahkamah Konstitusional. Oke, diingat-ingat ya, kalau untuk melantik presiden dan wakil presiden itu adalah tugas dari MPR. Kalau memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara itu adalah tugas dari BPK. Jadi ini ya teman-teman ya, sebagai tambahan dari tugas BPK. Jadi yang hasil dari pemeriksaan keuangan itu tadi akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Ya, diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. 3 itu. Nah, yang ketiga itu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung itu adalah tugas dari Komisi Yudisial. Oh, ini Mbak Aska menjawab Mahkamah Konstitusi ya tadi ya. Kalau untuk memutuskan pembubaran partai politik itu adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Oke, saya lanjutkan ke nomor 36. Untuk memungkinkan terjadinya proses peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai adalah tujuan dari A. Demonstrasi, B. Kampanye, C. Jajak pendapat, D. Pemilu. Ini gampang sekali nomor 36. Apa jawabannya? Denaila sudah menjawab D. Enggak apa-apa Mbak Lilis, oke. Enggak apa-apa, karena ini mungkin sinyalnya Mbak Lili agak sedikit ini. Kita sudah sampai nomor 36 ya Mbak Lili ya. Oke. Mungkin bisa berpindah tempat Mbak Lili, mungkin bisa di luar, tapi sedikit dingin ya kalau di luar ya, biar sinyalnya bisa ini. Oke, Mbak Enci juga tepat sekali, nomor 36 itu adalah tujuan dari pemilu. Nah, pemilu di Indonesia teman-temannya pasti juga tidak mau Mbak, karena teman-temannya nanti tidak dengar juga. Nah, saya lanjut ke nomor 37 ya. Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap A. 5 tahun sekali, B. 6 tahun sekali, C. 7 tahun sekali, D. 8 tahun sekali. Ayo, ini gampang sekali pemilu. Oh, langsung A. Oke, tepat sekali, yang A. Jelas ya, nggak usah dijelaskan ya, nomor 37. Nah, nomor 38. Berikut ini yang tergolong tindakan menjaga keutuhan NKRI adalah A. Memusuhi umat agama lain,
B. Melanggar peraturan yang ada. C. Menghormati teman yang berbeda suku. D. Membuat kerusuhan pada hari besar agama lain. A, B, C, D. Nomor 38. Tindakan menjaga keutuhan NKRI. Oke, C, 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 C. Tepat sekali yang C. Yang A, B, D itu malah merusak ya keutuhan negara kita ya. Oke, lanjut ke nomor 39. Tindakan yang dapat membahayakan keutuhan negara Indonesia adalah A. Menghormati perbedaan yang ada. B. Menjaga persamaan dan kebersamaan. C. Mendirikan negara baru. D. Menaati hukum yang berlaku. Yang manakah? Nomor 39. Oke. C, C. Oke, tepat sekali, jelas ya. Nomor 39 jawabannya yang C. Nomor 40. Cara menjaga keutuhan negara Indonesia adalah dengan menjaga persamaan yang ada. Salah satu persamaan yang dimiliki bangsa Indonesia dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda adalah A. Agama, B. Bahasa Indonesia, C. Warna kulit, D. Suku. Nomor 40. Sumpah Pemuda. Kami, pemuda-pemudi Indonesia, bersumpah bertanah air satu, yaitu Indonesia. Oke, dan seterusnya. Oke, Naila B, Mbak Lili B, Mbak Enci B. Tepat sekali, jawabannya yang B. Berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nomor 41. Anida adalah seorang pengusaha. Ketika liburan sekolah, maaf, saya salah baca. Anida adalah anak seorang pengusaha. Ketika liburan sekolah, ia diajak berlibur ke luar negeri oleh ayahnya. Ia melihat barang-barang yang bagus. Sikap Anida sebaiknya A. Membeli seperlunya saja karena Anida cinta produk dalam negeri. Mbak Lili langsung menjawab A. B. Membeli yang banyak untuk dipamerkan ke teman-temannya. C. Membeli yang banyak untuk dijual lagi di Indonesia. D. Membeli meskipun mahal. Oke, Mbak Lili sudah menjawab A. Untuk Mbak Aska, apakah suaranya masih hilang timbul, Mbak Aska? Oke, Denaila A, Mbak Enci A. Ini aja kan Mbak Lili berfungsi ya, nular ke Mbak Aska. Oke, tepat sekali. Nomor 41 itu jelas sekali yang A. Kita lanjutkan ke nomor ini ya teman-teman ya, nomor 42. Menurut tingkatannya, peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Undang-Undang, C. Perpu, dan D. Kepres. Perpu itu peraturan perundang-undangan, kalau Kepres itu keputusan presiden. Oke, Mbak Aska A, Mbak Enci A. Oh, ini sudah diingatkan 5 menit. Oke, kita tinggal 5 menit lagi. Oke, inilah tepat sekali ya. Jadi semua sumber perundang-undangan hukum ya, perundang-undangan dan juga hukum di Indonesia itu bersumber pada satu peraturan tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya lanjutkan, masih ada 4 menit ya. 43. Berikut ini yang merupakan manfaat dari peraturan perundang-undangan adalah A. Menguntungkan pemerintah dan menyengsarakan rakyat. B. Membatasi rakyat agar tidak melawan pemerintah. C. Mengatur perikeadilan mungkin ya, perikeadilan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. C. Memberi kebebasan semua orang untuk berbuat semaunya.
Oke, Mbak Lili sudah menjawab C. Yang lain, Denaila C. Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah C. Saya nambah satu nomor lagi ya teman-teman ya. Banyak anak muda sekarang yang meniru kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan. Oke Mbak Aska, ini juga tinggal 3 menit. Is oke Mbak. Tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu sebaiknya kita A. ikuti, B. tiru, C. hindari, D. teladani. Yang mana? Nomor 44. Oke, good. Tepat sekali. Ini adalah efek dari era globalisasi. Jadi kita harus mengambil positifnya dan meninggalkan yang negatif. Kita harus bersifat selektif. Jadi jangan semuanya diambil dan ditelan mentah-mentah. Harus dipahami dulu ya teman-teman ya. Nambah satu lagi. Ini penjelasannya cukup banyak. Jadi saya tinggal saja untuk ini ya, minggu depan saja ya. Oke teman-teman, karena ini waktunya sudah habis dan sebentar lagi kelasnya juga akan dipakai untuk kelas 9. Jadi saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga tadi yang kita pelajari bersama-sama ini ya dapat bermanfaat buat teman-teman. Ya, semoga selalu sukses dalam melakukan pekerjaannya dan juga sukses untuk ujian. Insya Allah kayaknya minggu depan tanggal 20-an kayaknya sih, kalau kata Pak Fareh kemarin. Oke, sampai jumpa besok malam kita belajar untuk IPS, ilmu pengetahuan sosial. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa besok malam. Untuk yang ingin meninggalkan kelas, saya persilahkan karena ini sudah selesai. Oke, terima kasih kembali Mbak semuanya teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir untuk belajar bersama ya.